kaidah yang diberikan judul oleh penulis kitab kita dengan lafadz tidak ada celaan, tidak ada jalan sedikit pun untuk mencela orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaidah yang bersumber dari ayat yang ada pada surat At-Taubah ayat yang ke-90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma 'alal muhsinina min sabilin, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan atau mencela orang-orang yang berbuat baik. Surat At-Taubah ayat yang ke-90 dan 91. Kalau kita cermati surat At-Taubah mulai dari ayat yang ke-90 sampai dengan ayat yang ke-93, ini berbicara tentang kisah Perang Tabuk. Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, yang dikatakan oleh para ulama perang ini adalah perang yang terakhir kali diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengikuti dan membaca pelajaran sirah nabawiyah, maka para ulama memiliki dua lafadz. Yang pertama ghazwah, perang. Yang kedua sariyah, yang sayangnya di dalam bahasa kita juga diterjemahkan sebagai perang. Tetapi Imam Ibnu Hashim membedakan antara ghazwah dengan sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang mana Rasulullah SAW ikut serta di dalamnya. Adapun sariyah adalah peperangan di mana beliau mengutus pasukan perang, yakni beliau tidak ikut serta di dalamnya. Adapun Tabuk adalah ghazwah, terjadi pada tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab, dan dikatakan oleh para ulama ini adalah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana biasanya beliau menjelaskan tujuan, yakni arah kemana pasukan akan pergi. Kalau pada peperangan-peperangan sebelumnya, Rasul hanya mengajak para sahabat untuk ikut di dalam peperangan. Beliau tidak sebutkan peperangannya mengarah kemana atau di daerah mana. Tetapi perang Tabuk, Rasul jelaskan bahwasanya kita akan pergi ke Tabuk. Kenapa beliau jelaskan? Tabuk adalah titik terluar dari Jaziratul Arab, sedikit lagi sampai kepada perbatasan negeri Syam, yang jaraknya berbilang ratusan bahkan ribuan kilometer dari kota Madinah. Sehingga ketika beliau menjelaskan bahwasanya kita akan ke Tabuk, para sahabat sudah barang tentu akan mempersiapkan diri secara lebih cermat. Karena perjalanan jauh yang sudah barang tentu memerlukan perbekalan yang sedemikian banyak
sampai ke daerah tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang diumumkan oleh Rasulullah SAW agar mengikuti peperangan Tabuk terbagi menjadi 3 kelompok manusia pada saat itu. Kelompok pertama, mereka yang menyambut dengan sukacita. Mereka adalah para sahabat, orang-orang yang beriman. Maka mereka mempersiapkan dengan seksama lagi cermat. Kelompok kedua, kelompok yang menyambut seruan Rasulullah untuk ikut perang Tabuk, tetapi hati mereka bersedih karena mereka tidak memiliki cukup perbekalan untuk pergi ke Tabuk. Di antara mereka adalah sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Dan di sana ada kisah yang terkenal dari seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di mana Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu menangis memperhatikan kesibukan para sahabat bersiap-siap untuk menyertai Rasul mereka ke Tabuk, sedangkan Ulbah tidak ada sedikit pun yang bisa dia persiapkan. Maka Ulbah bin Zaid dan sebagian para sahabat yang lain yang memiliki keterbatasan menyambut seruan Rasulullah tetapi dengan bersedih. Adapun kelompok ketiga, mereka yang tidak menyambut seruan Rasulullah dan hati mereka sesak, sempit. Mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang tidak suka untuk diajak pergi bersama Rasulullah SAW. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga ini secara zahir sama-sama tidak berangkat ke Tabuk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu mengetahui dengan sebab atau alasan apa yang membedakan di sana ada kelompok kedua, di sana ada kelompok ketiga. Ada sebagian di antara para sahabat untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka, sengaja tidak saya sebutkan siapa di antara mereka tersebut. Ada sedikit di antara para sahabat yang kemudian dalam tanda kutip mencela saudaranya yang tidak bisa berangkat. Bukankah ini peperangan yang kita damba-dambakan? Bukankah Anda mengetahui ganjaran berperang bersama Rasulullah mati syahid? Lalu mengapa engkau diam, tidak bersiap-siap? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa kelompok kedua dan siapa kelompok ketiga. Maka untuk membersihkan kelompok kedua dan membedakan kelompok kedua dari kelompok ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah mulai ayat yang ke-90 sampai dengan ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a mu'adziruna minal a'rabi yu'dzana lahum wa qa'adal ladzina kazzabullaha wa rasulahu." Datang kepada Rasulullah orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Baduy, agar mereka diberi izin untuk tidak ikut berperang. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Inilah kelompok ketiga. Mereka minta izin untuk tidak ikut berperang.
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui alasan mereka apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih pada ayat yang sama, sayusibul ladzina kafaru minhum azabun alim. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Inilah kelompok yang ketiga. Adapun kelompok yang kedua pada ayat yang ke-91, laisa ala du'afai wala alal marda wala alal lazina la yajiduna mayunfikuna harajun inanasahu lillahi wa rasulihi. Tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak pergi berjihad bersama Rasulullah ketika mereka lemah, ketika mereka sakit, atau ketika mereka tidak memiliki perbekalan yang bisa dibawa untuk mempersiapkan peperangan tersebut. Tidak ada dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka tidak mengada-ada, betul mereka sakit, betul mereka sudah berusaha mencari perbekalan tetapi tidak memiliki perbekalan, bukan mengada-ada, mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, masih pada ayat yang sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma'alal muhsinina min sabilin. Maka tidak ada alasan atas kalian mencela orang-orang yang berbuat baik tersebut. Yakni tidak boleh siapapun mencela orang-orang yang ada pada kelompok kedua tersebut. Sesungguhnya bagi Anda yang mencermati kisah peperangan Tabuk, niscaya Anda akan menjumpai banyak sekali faidah. Faidah keimanan, faidah keteguhan, faidah kejujuran, faidah kesungguhan. Bukankah kemudian ada hadis yang sangat panjang sekali yang kita jumpai di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kisah Ka'ab bin Malik, yang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sesungguhnya saya orang yang pandai bicara, termaksud penyair dari golongan kaumku. Aku bisa menyampaikan 1001 alasan kepada Rasulullah mengapa aku tidak ikut peperangan Tabuk. Tapi aku meyakini bahwasanya andai kata aku berdusta di hadapan beliau, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan bongkar kedustaanku. Maka atas segala resiko aku akan berlaku jujur, menyampaikan alasanku mengapa aku tidak mengikuti peperangan Tabuk. Maka berkata jujurlah Ka'ab bin Malik. Maka Rasulullah memboikot Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lain selama 50 hari. Tidak diajak bicara, tidak ditegur, tidak disalami, tidak dijawab salamnya, sampai dunia begitu sesak pada diri Ka'ab bin Malik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Ka'ab bin Malik betul-betul orang yang jujur, sahabat pilihan. Dia mengakui perbuatan kesalahannya. Allah ampuni Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi, 3 orang sahabat. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, sungguh semenjak itu semakin kuat pada diriku keinginan untuk mengucapkan kalimat yang benar lagi jujur, apapun resikonya. Kisah peperangan Tabuk kisah yang luar biasa jemaah. Betul-betul luar biasa. Maka dari
ayat ke-90 sampai 93 surat At-Taubah ini terambil satu kaidah kehidupan, bahwasanya tidak ada alasan, tidak ada jalan atas siapapun mencela orang-orang yang berbuat baik. Ini harus kita cermati jemaah. Karena sebagian manusia, na'udzubillah min zalik, mereka tidak berbuat baik, mereka cela orang yang berbuat baik. Mereka tidak berbuat baik, tetapi ketika ada saudaranya sesama muslim berbuat baik, mereka cela. Mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang beraneka ragam. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat berjamaah, melengkapi dengan zikir setelahnya, duduk sejenak, iktikaf, bertafakkur. Kemudian ada orang-orang yang melihat sebagian kaum muslimin melakukan hal seperti ini, sesak dadanya dengan mengatakan soalim, dengan memanggil dengan sebutan ustadz, tetapi bermada. Panggilan ustadz tersebut bukan bernada mengagungkan, tetapi melecehkan. Anda bisa tahu ya, dipanggil kiai, ustadz, bernada mengagungkan dengan nada suaranya melecehkan, kita tahu dia tidak berbuat baik, tetapi melecehkan, mencela orang yang berbuat baik. Kalau Anda cermati apa yang saya sampaikan di awal, ada sedikit sekali sahabat yang kemudian apa? Menyindir-nyindir sahabat yang tidak ikut berperang di perang Tabuk. Artinya sahabat yang menyindir-nyindir ini adalah mereka yang ikut pada perang Tabuk. Orang yang melakukan kebaikan saja terlarang dan tidak boleh mencela orang yang terhalangi mengerjakan kebaikan dengan satu dan lain hal. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang berakal mencela orang yang melakukan kebaikan dan dia jauh dari pekerjaan tersebut? Sedikit sahabat yang dikatakan oleh para ulama, ada satu sahabat oknum ini, oknum. Maklum, saya sembunyikan namanya untuk menjaga kemuliaan mereka. Atas apapun yang terjadi, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Tidak ada celah atas diri kita untuk mencela mereka. Saya koreksi ucapan saya. Tidak ada celah atas diri kita untuk mencela para sahabat. Jadi sahabat ini satu orang memicingkan mata melihat orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu memicingkan matanya dengan sebab apa? Memandang rendah. Bukan memicingkan mata karena silau atau kelilipan, bukan, tetapi memandang rendah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelompok kedua ini tidak ikut peperangan Tabuk bukan karena tidak ingin, karena ada keterbatasan pada diri mereka. Yang andai kata keterbatasan itu tidak ada, maka mereka menyambutnya dengan sukacita. Agar kemudian penyakit ini tidak lebih panjang, lebih menyebar, Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak ada celah sedikit pun juga atas siapapun juga mencela orang-orang yang berbuat baik. Ustaz, iya, apa kebaikan yang dilakukan oleh kelompok kedua ini? Mereka jujur. Mereka berusaha untuk ikut perang Tabuk, tetapi keadaannya tidak memungkinkan. Mereka betul-betul jujur ingin ikut peperangan Tabuk, tetapi keadaannya tidak memungkinkan. Ada di antara mereka sudah tua, ada di antara mereka yang sedang tertimpa penyakit,
ada di antara mereka yang segar bugar, tidak tua tapi tidak punya perbekalan. Allah Maha tahu mereka jujur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika mereka ikhlas yakni jujur, tidak ada celah. Tidak ada celah untuk mencela orang-orang yang berbuat baik. Maka berhati-hati jemaah dari mencela kaum mukminin. Berhati-hati dari mencela kaum muslimin yang melakukan kebaikan-kebaikan. Berhati-hati dari mencela mereka yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya dengan celaan verbal, ucapan, atau dengan celaan yang bukan verbal. Orang ini, sahabat yang satu ini tidak mencela secara verbal tetapi memicingkan mata. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencela orang-orang yang berbuat baik. Dan ketahuilah bahwasanya perbuatan baik itu bisa dua macam. Yang pertama, perbuatan baik yang ditetapkan di dalam syariat, jelas ini perbuatan baik. Dan yang kedua, perbuatan baik yang secara umum ditetapkan dalam syariat. Saya ulangi ucapan saya. Perbuatan baik ada dua macam. Yang pertama, perbuatan baik yang ditetapkan secara khusus di dalam syariat, semisal sholat, puasa. Itu perbuatan baik yang secara khusus ditetapkan di dalam syariat. Adapun yang kedua, perbuatan baik yang disebutkan secara umum di dalam syariat bahwasanya itu perbuatan baik. Misal menolong sesama kaum muslimin. Kan tidak disebut menolong ini bentuknya apa? Apakah menolong dengan tenaga? Menolong dengan pikiran? Menolong dengan uang? Menolong dengan apa? Tidak disebutkan. Tetapi menolong kaum muslimin, maklum, disyariatkan secara umum di dalam syariat kita yang mulia ini. Pembicaraan kita tadi berkisar kepada yang pertama, perbuatan yang secara khusus disebutkan baik dalam syariat. Adapun yang kedua, ini yang insyaallah ta'ala akan saya jelaskan sekarang. Perbuatan yang tidak secara khusus disebutkan di dalam syariat tetapi dia disifati sebagai perbuatan baik. Contohnya tadi telah saya sebutkan, misalnya menolong sesama kaum muslimin. Maka atas yang pertama maupun yang kedua, perbuatan baik tersebut tidak boleh dicela sama sekali, baik perbuatannya ataupun pelakunya. Kalau yang pertama sudah saya terangkan, yang kedua, ada sebagian kaum muslimin yang secara sukarela membantu tetangganya. Dan ini terjadi dan masih menjadi kebiasaan di beberapa tempat, khususnya di daerah-daerah, kampung-kampung, desa-desa. Ya, kalau ada tetangganya yang pindahan, dia ikut ngebantu, angkat barang, membersihkan rumah. Bahkan di daerah-daerah tertentu jemaah, maklum, ada yang namanya sama-sama membangun satu rumah. Itu kayak di kampung kakek saya di pedalaman Sumatera sana.
Kalau ada yang rumahnya agak rusak, kemudian pengen diperbaiki, dia minta tolong kepada tetangga-tetangganya. Maka tetangga-tetangganya ada yang ngebantu secara tenaga, ada yang ngebantu secara material, dikeroyok rame-rame, diperbaiki rumahnya. Jadi hal seperti ini maklum. Nah, atas orang-orang yang berbuat baik secara sukarela, maka dia tidak boleh dituntut. Misal, kalau kemudian Anda pindahan rumah, saya rasa di antara kita pasti pernah pindahan rumah ya. Saya mengalami 6 kali pindahan rumah. 6 kali. 6 kali pindah kontrakan saya. Ada teman-teman kita yang ngebantu secara sukarela, tidak kita upah. Ngangkat lemari, ngangkat kasur, ngangkat barang-barang, betul? Maka ketika dia membantu secara sukarela, itu adalah perbuatan baik yang dia lakukan untuk kita. Jadi kalau di suatu waktu dia berhenti, maka tidak boleh kita cela, tidak boleh kita tuntut dengan misalnya mengatakan, saya belum selesai pindahan, kok kamu berani-beraninya kabur, tidak terus membantu saya? Gak boleh ini. Dia mengerjakannya secara apa? Sukarela. Lain masalah kalau kemudian Anda bayar. Dia berbuat kebaikan tersebut secara sukarela, maka tidak boleh dituntut, tidak boleh dicela atas sebab apapun juga. Tidak boleh. Itu adalah kebaikan yang dia lakukan. Berbeda kalau kemudian dia telah kita bayar untuk menyelesaikan pindahan tersebut. Dia menghentikan sebelum selesai, boleh kita tuntut, boleh kita cela. Nah ini jemaah. Maka atas orang-orang yang berbuat baik tidak boleh kemudian dicela sama sekali. Baik kebaikan tersebut ditetapkan secara khusus di dalam syariat atau kebaikan tersebut disifati secara umum, tidak boleh. Orang-orang yang berbuat baik seharusnya kemudian didoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan mereka. Orang-orang yang berbuat baik seharusnya kemudian didoakan agar Allah Subhanahu wa taala membalas ganjaran kepada mereka. Membalas apa? Dengan kebaikan, ganjaran, pahala untuk mereka. Maka sekali-kali tidak boleh mencela orang-orang yang berbuat baik. Baik kebaikan tersebut adalah kebaikan yang khusus atau kebaikan tersebut adalah kebaikan yang umum. Akan tetapi kita harus berbicara dari dua sisi. Atas orang-orang yang berbuat baik, semisal menolong saudaranya dengan sukarela, tidak boleh dicela. Akan tetapi orang-orang yang tergerak untuk menolong saudaranya, maka seharusnya dia mempersembahkan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk saudaranya. Ini pembicaraan dari dua sisi. Kalau kemudian tetangga Anda berhenti di tengah jalan di dalam membantu Anda pindahan, jangan Anda celah. Karena dia bekerja dengan sukarela, itu kebaikan dia. Ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar engkau dengan ganjaran pahala. Tetapi kalau Anda yang dalam posisi membantu tetangga Anda yang sedang pindahan, seharusnya Anda, kita semua mempersembahkan yang terbaik untuk saudara kita. Karena begitulah akhlak seorang muslim. Di dalam perkara-perkara keduniaan, mereka mendahulukan saudara mereka. Dan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mensifati tidak beriman seorang muslim, tidak beriman salah seorang di antara kalian, sehingga dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya,
sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu apabila ada pada dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah yang sangat besar sekali yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Walaupun kaidah ini munculnya dari kisah perang Tabuk, tetapi sebagaimana yang telah saya sifatkan berkali-kali di dalam majelis qawaid Qur'aniyah, bahwasanya yang diambil di dalam hukum adalah keumuman lafadz, bukan dengan sebab apa ayat atau hadis tersebut dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Yang diambil sebagai patokan hukum bagi seorang muslim adalah keumuman lafadz, bukan dengan sebab apa ayat maupun Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembicaraan kita di kesempatan siang hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan yang hendak ditanyakan. Saya persilahkan apabila ada pertanyaan yang hendak ditanyakan. Ada jemaah? Ada pertanyaan yang hendak ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, atau mungkin ada pertanyaan yang bersifat pribadi, nanti insyaallah ta'ala setelah kita mengerjakan sholat ba'diyah zuhur, silahkan bertanya kepada saya insyaallah ta'ala. Dan sebelumnya kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.